Ya, kita lanjut dengan modeling market failure. Ya. Bahwa pasar itu bisa terjadi kegagalan. Environmental pollution, market failure. Ya, ada kegagalan pasar karena ada polusi lingkungan. Ya. Market failure is a result of an inefficient market condition. Ya. Kegagalan pasar terjadi karena adanya inefisiensi di pasar. Environmental problems are modeled as market failure. Nah, katanya masalah lingkungan ini merupakan kegagalan pasar using either the theory of public goods or theory of externalities. Ya, baik menggunakan teori barang publik maupun teori eksternalitas. If market is defined as environmental quality, nah ini yang paling penting dasarnya saya kasih tahu bahwa apabila lingkungan itu, kualitas lingkungan itu diukur dengan pasar, then source of market failure is that environmental quality is a public goods. Katanya bahwa kualitas lingkungan itu adalah milik publik. Nah, milik publik itu tidak ada pasarnya. Nah, ini jadi masalahnya di situ. If the market is defined as good whose production or consumption generate environmental damage, then the market failure is due to an externality. Maka katanya apabila terjadi kita definisikan pasar itu berdasarkan proses produksi dan konsumsi, maka kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proses produksi dan konsumsi itu terjadi melalui eksternalitas. Public goods. Apa itu public goods? Barang milik publik. Ciri-ciri barang milik publik itu adalah barang yang non-rival in consumption. Artinya konsumsi saya tidak mengurangi konsumsi orang lain. Contoh, jembatan. Saya tidak boleh klaim bahwa jembatan Pantai Pira itu saya punya. Tidak boleh, itu adalah milik publik. Saya tidak boleh larang orang lain lewat. Tidak ada hak saya melarang orang lain. Itu namanya non-rival in consumption. Atau misalnya kita pergi ke pantai, lalu kita lihat matahari tenggelam. Pada saat saya pandang matahari tenggelam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di situ tidak kurang pandangannya. Kecuali memang tutup mata, itu lain lagi ceritanya. Tapi kenikmatannya sama. And yields non-excludable benefit. Maka akibat ini tidak bisa kita mengurangi benefit orang lain. Tidak boleh kita larang. Dilarang memandang sunset. Karena sunset itu saya punya. Tidak ada itu. Ya. Non-rivalness, the characteristic of indivisible benefit of consumption, such as one person consumption, does not preclude that of another. Ya, jadi non-rivalness itu menyatakan bahwa indivisible benefit. Katanya benefitnya, manfaat dari konsumsi sesuatu barang atau sesuatu lingkungan itu tidak bisa dibagi, tidak mengurangi konsumsi orang lain. Ya, jadi kalau kita konsumsi tidak mengurangi konsumsi orang lain. Non-excludability itu adalah tidak mungkin kita melakukan pemaksaan kepada orang lain karena kita sama-sama menikmati fasilitas milik publik. Nah, tadi jalan, kecuali jalannya tidak ada itu lain, atau jalannya memang jalan milik pribadi dibangun dengan uang pribadi. Relevant market definition is the public goods. Katanya pasar yang cocok itu definisinya adalah public good, environmental quality, which possesses this characteristic. Katanya kualitas lingkungan itu cocoknya itu adalah barang milik publik. Public good generate market failure. Barang milik publik itu menghasilkan kegagalan pasar because non-rivalness and non-excludability. Karena ada tidak mengurangi konsumsi orang lain dan tidak boleh menahan orang lain untuk menikmatinya. Nah, jadi ada insentif, ya, prevent market insentif. Maka pasar itu tidak mungkin mencapai efisiensi alokasi. Tidak mungkin, ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berusaha untuk memperbaiki jembatan Lamnyong. Jadi itu kalau jembatan Lamnyong itu tiap hari kalau kita lewat ketak-ketuk di ujung jembatan itu. Ya.
Tak ada yang pergi memperbaiki kecuali nanti datang dinas PU atau badan jalan wilayah. Achieving allocated efficiency in a public goods market depend on the existence of well-defined supply and demand function. Nah, untuk mencapai alokasi sumber daya yang efektif, itu harus ada pasar yang terdefinisi dengan baik. Jelas dia. Nah, pasar jembatan mana ada? Pasar kulit buaya, tidak ada. Walaupun kemarin ada TKA itu makan buaya di Sulawesi sana. Ya, tidak ada pasarnya. But the public good definition disallows the conventional derivation of the market. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan pasar yang biasa, maka kualitas lingkungan ini tidak akan selesai dia. Ya. Nah, in theory, market demand for a public good is found by vertical summing individual demands. Katanya secara teori, permintaan terhadap barang milik publik itu adalah secara penyumlahan secara vertikal. Ya, what price would you be willing to pay for each quantity of public goods? Pertanyaannya, berapa sih harganya? Nah, berapa harga jembatan Lamnyong? Berapa harga jembatan Pantai Perak? Tidak tahu kita. Kan kita tidak keluarkan uang. Dan kita lewat tidak bayar, kecuali jalannya tol. Nah, jadi, public goods itu ada dua, ada pure public goods, barang milik publik murni, tidak bayar kita. Yang ada kuasai public goods, barang yang semi murni. Nah, itu kita bayar. Contoh apa? Jalan tol. Nah, kalau kita masuk jalan tol harus bayar. Ya. But consumers are unwilling to reveal their willingness to pay. Tapi konsumen tidak mau mengungkapkan berapa keinginan membayar mereka. Because they can share in consuming the public goods, karena mereka bisa menikmati public goods itu even when purchased by someone else, meskipun dia tidak beli, tidak bayar. Karena apa? Sudah dibeli atau dibayar oleh orang lain. Due to the non-refund and non-excludability characteristic. Nah, karena ciri-cirinya ada tadi tidak boleh melarang orang lain dan tidak boleh tidak mengurangi konsumsi orang lain. This problem is called non-revelations of preferences, which is arise due to free ridership. Nah, ini adalah ya, itu preferensi yang tidak ada, tidak nampak. Kenapa? Karena ada free ridership. Ya, free ridership. Free ridership-nya apa? Ada orang yang menikmati manfaat tanpa bayar. Ya, nah, itu namanya free ridership. Atau dengan kata lain rent seeking. Ya. Market demand of public goods. Results in market demand is undefined. Hasilnya apa? Permintaan pasar untuk barang publik tidak bisa didefinisikan. In addition, lack of awareness of environmental problem. Tambahan lagi katanya, ada ketidakpedulian orang terhadap lingkungan. Ya, saya sedih juga ya melihat ada mobil mewah tapi membuang sampah di jalan. Mobilnya mewah. Ya, kalau CR-V ke atas itu kan udah mewah tuh. Tapi masih buang sampah di jalan itu. Yang mewah hanya kantongnya, tapi otaknya tidak mewah. Ya. Apalagi kendaraan itu adalah milik pejabat. Ya. Saya bilang kalau mahasiswa S1, kalau kalian bisa buat video, ada kendaraan dengan 3 digit atau 2 digit angkanya, ya, BL merah, dan bisa kalian videokan bukan edit, maka saya kasih nilai A. Nah, biar kita viralkan. Ada pejabat yang buang sampah dari dalam mobilnya. Wah, itu sedih sekali ya. Dia makan rambutan, dia buang kulit keluar. Astagfirullah. Ya, jadi rumah dia boleh bersih, kampung dia boleh bersih, tapi kampung orang dan rumah orang kotor. Nah, kenapa? Lack of awareness. Kenapa ketidakpedulian kita terhadap kualitas lingkungan. Consequently, allocative efficiency cannot be achieved. Akibatnya apa? Tidak mungkin kita mencapai alokasi efisiensi without third party intervention, tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Solution to public goods dilemma. Nah, ini ada dilemanya. Kenapa? Government might respond through direct
provisions of public goods. Yang kalau pemerintah masuk, gawat itu. Kenapa gawat? Nah, nanti dibilang sudah bangun tapi tidak ikhlas, macam-macam. Government may use political procedures and voting rules to identify society preferences about public goods. Nah, pemerintah juga bisa menggunakan proses legal politik atau melakukan voting, menentukan berapa keinginan membayar masyarakat terhadap public goods. Makanya banyak mahasiswa yang meneliti tentang willingness to pay. Berapa sih keinginan masyarakat? Semester lalu saya bimbing mahasiswa S1 itu dia meneliti tentang berapa keinginan masyarakat untuk membayar solar roof. Solar roof itu adalah seng yang bisa menghasilkan tenaga listrik. Solar roof. Sekarang kita hanya pakai solar cell. Solar cell itu kita tambah di atas seng. Tapi kalau solar roof, seng itu sekaligus sebagai solar cell. Jadi seng kita dua fungsinya, sebagai seng dan sebagai solar roof. Externality approach. Ya, bagaimana externality? A negative externality. An externality is a spill-over effect associated with production or consumption that extend to third party outside the market. Nah, ada eksternalitas yang terjadi akibat proses produksi atau proses konsumsi yang terkena itu adalah pihak orang lain. Nah, misal orang merokok. Nah, kalau kita bilang marah lagi sama kita ya. Nah, ada video tuh, ada ibu-ibu melarang seorang perempuan yang merokok, marah dia. Jadi ibu ini ambil pemadam kebakaran, dia semprot pakai pemadam kebakaran. Sepertinya cocok itu kita buat tempat kita. Jadi adalah merokok di fasilitas umum. Di Jepang itu ada tempat merokok. Nggak boleh merokok tempat lain. Jalan sambil merokok nggak boleh. Tempat kita mana ada. Semuanya bisa merokok. Dalam masjid pun merokok. Negative externality, an external effect generate cost to a third party. Kalau negative externality, yaitu efek yang ditimbulkan kepada orang lain bersifat atau menghasilkan biaya. Kalau positif, maka pihak lain menerima manfaat. Nah, ini contoh positive externality yang paling legend itu adalah peternak lebah dengan pemilik kebun coklat. Kebun coklat membutuhkan lebah untuk penyerbukan. Maka lebah itu berfungsi untuk melakukan penyerbukan tanaman coklat. Sementara pemilik pemilik ternak lebah itu membutuhkan bunga, sari bunga dari tanaman coklat. Jadi sama-sama untung. Jadi pemilik coklat untung, pemilik ternak lebah untung. Itu sama-sama untung. Nah, itu sama-sama enak kita ya. Tapi kalau negatif itu dia enak, kita tidak enak. Nah, itu namanya negatif externality. Bagaimana dengan masalah lingkungan? Environmental economists are interested in externalities that damage the atmosphere. Jadi bagi orang ekonomi yang belajar tentang lingkungan, ya keterkaitannya dengan apa? Damage the atmosphere. Ya, kerusakan atmosfer. Water supply, ketersediaan air, natural resources, sumber daya alam, and overall quality of life, dan kualitas hidup. Nah, jadi kita bisa hitung ini, berapa keinginan orang untuk bekerja dengan resiko paling tinggi. Contoh apa? Itu yang di overall quality of life. Contohnya adalah bekerja yang membersihkan gedung tinggi. Nah, itu kan ada orang yang tidak mampu membersihkan gedung tinggi karena dia aerofobia, takut kepada ketinggian. Misalnya ya, tidak mau dia, tidak berani dia, karena aerofobia. The model this environmental externality, the relevant market must be defined. Nah, ini kita harus membuat pasar. Kenapa? Good whose production or consumption generate environmental damage outside the market transaction. Kerusakan lingkungan itu di luar transaksi pasar. Hubungan public goods dengan externality.
although public goods and externality are not the same concept, katanya meskipun barang milik publik dan eksternalitas itu tidak sama konsepnya, they are closely related. Tapi keduanya adalah berhubungan. If externality affect a broad segment of society, apabila eksternalitas itu berakibat pada segmentasi penduduk yang besar, and if its effect are non-rival and non-excludable, apabila efek itu mengenai semua orang dan tidak mungkin ditahan, the externality is itself a public good. Maka eksternalitas ini adalah barang milik publik. Nah, contohnya kemarin kita misalkan kalau kebocoran gas amonia. Ya, gas amonia itu kalau kita dekat-dekat pabrik pasti muntah juga kita. Nah, tetangga kita muntah juga, artinya kita non-rival itu in consumption. Dia mengkonsumsi amonia, kita mengkonsumsi amonia. Dia muntah, kita muntah. Non-excludable, nggak bisa kita larang, jangan masuk ke rumah si Fulan. Nah, ada urusan itu, kecuali kita nggak ada di rumah. Tetap kena. If the externality affect a narrow group of individual or firms, apabila eksternalitas itu berpengaruh kepada grup yang kecil, those effects are more properly modeled as externality. Maka ini yang cocok dengan externality. Nah, bagaimana kita mendefinisikan pasar petroleum, bahan bakar? Assume market is competitive. Asumsikan pasarnya adalah kompetitif, persaingan sempurna. Supply is marginal private cost. Supply adalah marginal private cost. Demand is marginal private benefit. Production generates pollution. Nah, proses produksi petroleum ini menghasilkan polusi. Model as marginal external cost. Nah, disebut sebagai marginal external cost. Masalahnya apa? Producers atau refineries have no incentive consider the externality. Nah, perusahaan tidak ada yang mau peduli dengan eksternalitas. Mana dia mau membangun IPAL? Nah, mau dia, kecuali dipaksa. Ya, kalau tidak mau dia akan melakukan pembuangan di badan air atau di tanah ke udara. Jadi tidak mau, tidak ada insentif bagi dia. Ya. Oke. Nah, ini solusinya. Jadi ada supply, ada demand. Nah, karena supply itu adalah marginal private cost dan demand itu adalah marginal private benefit, maka supply dan demand itu kita tukar menjadi fungsi marginal private cost dan marginal private benefit. Nah, kita cari keseimbangannya pada pasar persaingan sempurna. Nah, ini solusinya adalah marginal private benefit sama dengan marginal private cost. Kita dapatkan jumlah produksinya adalah 160.000, harganya 22 per barel. Ya. This ignores external cost from contaminations. Nah, ini mengabaikan semua eksternalitas yang timbul bagi orang lain. Apakah itu kontaminasi, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Allocative efficiency require P is equal to marginal cost. Nah, katanya kalau allocative efficiency sudah tercapai nih, kenapa harga sama dengan marginal cost? Nah, MPC under value opportunity cost production, Q is too high, P is too low. Nah, kenapa jumlah produksinya banyak? Karena dia bebas, tidak ada biaya untuk memperbaiki lingkungan. Harganya murah. Sama seperti cerita tadi, kalau sayur organik, harga sayur organik itu mahal. Kenapa? Karena dia lebih sehat. Ini murah, kenapa? Ya, tidak pakai organik. Itu dia jadi murah. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus memasukkan marginal external cost. Masuk marginal external cost. Jadi marginal social cost. Nah, sekarang kita bukan lagi marginal private cost, tapi sudah mulai memasukkan marginal social cost. Marginal social cost itu apa? Marginal private cost ditambah marginal external cost. Nah, kita dapatkan sekarang persamaan marginal social cost-nya adalah 10 ditambah 0,075Q ditambah 0,05Q. 0,05Q itu adalah marginal external cost.
kita dapatkan 10 ditambah 0,125 Q. Nah, sekarang kita set lagi. Ya, kita samakan marginal private benefit tadi ya sama dengan marginal social benefit sama dengan marginal social cost. Marginal social benefit itu adalah marginal private benefit ditambah dengan marginal external benefit. Karena marginal external benefitnya sama dengan 0, maka marginal social benefit sama dengan marginal private benefit. Nah, kita cari solusinya. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kalau kita masukkan unsur lingkungan ke dalam harga petroleum itu, maka harganya naik dari 22 barel menjadi 26 barel. Ya, kenapa? Ada biaya untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini kita lihat secara grafik. Nah, naik dia. Kalau tadi banyak kali dia produksi 160 unit. Kenapa? Karena murah, harganya 22. Nah, karena ada upaya paksa, dia harus membayar biaya untuk membersihkan lingkungan, maka harganya naik dari 22 menjadi 26. Jumlah yang dijual, yang diproduksi itu turun dari 160 menjadi 128. Ya, jadi katanya results of negative externality, QC is too high over allocation of resources. Nah, kalau kita biarkan terjadi seperti pasar persaingan sempurna, maka terjadi alokasi yang berlebihan, over allocation. Sumber dayanya itu terlalu banyak dipakai. Harga terlalu murah. Ya. Jadi harga terlalu murah. Nah, makanya sekarang pemerintah itu berupaya untuk mengurangi konsumsi BBM. Ya, saya pernah lewat jalur timur, ya, saya nyetir dari Pekanbaru, Medan, Banda Aceh. Jadi suatu SPBU saya singgah, hanya ada 2 jenis, ya, Pertamax dengan Pertamax Turbo. Ya, kami tidak jual Pertalite lagi, Pak. Saya memang tidak isi Pertalite, saya bilang saya memang selalu isi Pertamax. Pertamax juga habis, Pak, yang aja tinggal Pertamax Turbo. Ya, terpaksa lah kita harus isi di situ Pertamax Turbo, kecuali kita mau dorong dari Pekanbaru ke Medan di tengah jalan. Nah, kita lihat equilibria. Equilibria itu adalah jamak dari equilibrium. Competitive market, keuntungannya berapa? Ya, kita lihat sini. Profitnya adalah ya 32 kurang 0,2 Q, marginal external cost-nya adalah 0,05, maka kita dapatkan ini adalah competitive solution di pasar persaingan sempurna. Kita dapatkan harganya 22, maka efisiensi solutionnya adalah kita dapatkan ini 26, tadi naik harganya dari 22 ke 26. Nah, ini adalah kondisinya. Karena ada marginal external cost, maka dia harganya menjadi lebih murah. Nah, kalau harga di kalau jumlah di 160, maka dia tidak efisien. Ya. Nah, kalau 128, ya, dia marginal profitnya 6,4 dolar per barel. Ya, efisiensi improve. Ya. If output were restricted by 22,000 barrel. Apabila kita paksa produksinya turun karena ada kewajiban untuk menghasilkan, membayar sejumlah uang tertentu karena ada eksternalitas. Nah, akibat adanya itu, maka jumlah barang turun dari 160 ke 128. Ya, jadi refinery mengalami kerugian. Ya. Nah, kita lihat nih kerugiannya secara ini. Ya, sini grafiknya. Ini yang awal 160 barel dengan harga 22 dolar. Kemudian ada marginal external cost sehingga turunlah jumlah produksi karena harganya naik dari 22 ke 26. Nah, ini ada society gain. Ya, society gain itu adalah manfaat yang diterima oleh masyarakat karena adanya kewajiban perusahaan untuk memperbaiki lingkungan.
Tapi ada juga refinery loss. Refinery loss-nya itu adalah WYZ. Ya, itu kalau kerugian. Net gain-nya adalah WXY. Itu adalah manfaat bersih yang diterima oleh society masyarakat. Both externality and public goods model show inefficiency of private market solution. Jadi katanya kalau kita serahkan semuanya kepada pasar, pasti terjadi kegagalan pasar. Kenapa? Karena di pasar persaingan sempurna, orang tidak peduli dia. Yang penting profit, untung. Orang lain susah, terserahlah. Kenapa ini terjadi? Karena ketiadaan property rights. Tidak ada hak kepemilikan. Nah, ini hak kepemilikan tidak ada. Ya, property right. Valid claims to a good of or resource that permit the use and transfer of ownership through sales. Ya, jadi property right itu ada hak bagi si pemilik untuk melakukan penjualan kepada pihak lain. Ya. For environmental goods, it is unclear who owns the right. Nah, ini persoalannya. Kalau barang pribadi, jelas siapa pemiliknya. Nah, tapi kalau udara segar, siapa pemiliknya? Tidak jelas siapa pemiliknya. Economy say it is absent of right that matters, not who possesses them. Jadi, kata orang ekonomi, katanya itu karena ketiadaan hak, bukan ketiadaan pemilik. Hak kepemilikannya yang tidak ada. Nah, makanya ada disebut cost theorem. Cost theorem itu apa? Proper assignment of property right. Ya, jadi harus ada penentuan hak kepemilikan. Even if externality are present, jika ada eksternalitas, will allow bargaining between parties such as efficiency solution results. Maka harus ada upaya untuk bargaining, tawar-menawar antar pihak sehingga efisiensi bisa dicapai. Nah, asumsinya apa? Costless transaction. Nah, biaya transaksi nol. Damage are accessible and measurable. Nah, ini yang susahnya ya. Kalau kita mengukur damage, kerusakan itu relatif susah ya. Nah, kita buat modelnya, refinery petrol market. Refineries use refer to release chemicals as an unintended byproduct of production. Nah, ini ya pasar sungai tidak ada. Jadi dia buang pencemarannya ke sungai. Nah, kita bagaimana? Nah, di bawahnya ada orang yang punya tempat rekreasi. Apa itu? Swimming and boating. Nah, orang naik boat, berenang. Nah, kalau perusahaan di atas membuang zat kimia di hulu sana, maka yang perusahaan di bawah menderitalah dia. Tidak ada orang mau berenang lagi. Bagaimana mau berenang? Keluar dari situ gatal-gatal kita. Ya. Kalau gatal-gatal, kalau mati, nah, makanya orang tidak mau berenang. Ya, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada hak kepemilikan. Nah, bargaining when right belong to refineries. Nah, ini bargaining itu kalau hak kepemilikan dikuasai oleh perusahaan minyak, gimana? Recreational users are willing to pay refineries for each unit of Q not produced. Maka pemilik rekreasi ini bayar kepada pemilik minyak, perusahaan minyak. Okeylah, jangan pencemari. Nah, jadi dia orang yang membayar. Padahal dia itu adalah injury party. Seharusnya di dalam lingkungan itu polluter pay principle. Polluter principle itu si orang yang mempolusi membayar kepada orang yang terpolusi. Tapi di sini recreational user ini yang membayar kepada si produsen minyak. Katanya refineries are willing to accept payment not to produce. Oke, katanya saya terima uangnya. Saya tidak menghasilkan minyak. Kapan dia mau terima itu? Payment greater than their loss in profit from contracting production. Dia mau menerima bayaran apabila bayarannya itu
lebih besar dari kerugian dia memproduksi minyak. Oke, bayarlah. Saya tidak usah produksi. Nah, itu kalau apa namanya hak kepemilikan dimiliki oleh si pabrik minyak. Nah, sekarang kalau refineries ini ya, inisial ini kita lihat recreation. Nah, ini kita tidak usah detail ini, tapi intinya bahwa refineries itu mau mengurangi produksinya sepanjang dia menerima uang paling tidak sama dengan besarnya kerugian yang dia terima. Ya, itu intinya ya. Ini boleh dibaca sendiri. Oke. Nah, saya masuk intinya itu ya, bargainingnya berhenti apabila ya, manfaat yang dia terima itu lebih kecil daripada kerugiannya. Nah, bagaimana kalau hak itu ada sama si pemilik rekreasi itu? Bargaining will proceed analogously. Itu sama juga. Ya, sama juga. Kalau produsen minyak itu mau membayar kepada pemilik tempat rekreasi, dia mau berhenti. Tidak apa-apa. Yang penting bayar kerugian saya. Ya, nah, itu kalau kita melihat hak kepemilikan dimiliki oleh si perusahaan rekreasi. Bargaining with proceed analogously, an efficient outcome can be realized without government intervention. Ya, jadi kalau ada ini maka tidak perlu campur tangan. Limitation of cost theorem. Apa limitationnya? Assume costless transaction and measurable damage. Ya, kelemahannya adalah asumsinya costless, tidak ada ongkos untuk transaksi dan kerusakan bisa diukur. At minimum, it must be the case that very few individuals are involved on each side of the market. Nah, kalau dia kasusnya kecil-kecil bisa kita selesaikan dengan cost theorem. Common property resources. Nah, bagaimana kalau sumber daya milik umum? Ya. Common property resource are those for which property right are shared. Nah, kalau hak kepemilikannya bersama, itu disebut sebagai common property resources. Because property right extend to more than one individual, karena hak kepemilikannya lebih dari satu orang, they are not as clearly defined as for pure private goods. Maka dia tidak bisa didefinisikan sebagai public goods yang murni. Problem is that public access without any control leads to exploitation. Nah, apabila barang ini milik umum, maka bisa terjadi over exploitation. Artinya apa? Siapa cepat dia mendapat. Nah, sehingga sumber daya itu terlalu cepat dikuras. Jadi kalau seandainya daya tampung, daya dukung lingkungannya 10 unit, kita ambil 50 unit. Akibatnya apa? Terjadi negatif externality. Nah, bagaimana solusinya? Government intervention. Nah, kita apa? Assigning property right. Ya, kita tentukan siapa yang memiliki hak kepemilikan. Disebut dengan internalized externality. Ya, kita memasukkan ongkos menjadi bagian dari biaya produksi. Ya, set policy prescription. Ya, kebijakannya kita buat sebenarnya. Set standard on pollution allow. Tentukan berapa maksimum boleh melakukan polusi. Tax polluter equal. Nah, kalau dia melakukan polusi di atas jumlah yang dibenarkan, maka dia harus membayar pajak. Disebut sebagai marginal external cost. Establish a market and price for pollution. Nah, tentukan harga. Ini yang susahnya, makanya kita harus melakukan penelitian terhadap harga lingkungan. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu apa namanya?